Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya yang tersesat sebagai penyembah berhala. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kaumnya telah tersesat dan menyembah berhala-berhala. Kaum Nabi Nuh ini sebelumnya adalah orang-orang saleh yang merupakan pewaris dari ajaran Nabi sebelumnya, yakni Nabi Idris alaihissalam. Engkaulah yang Maha Pencipta, Engkaulah yang memberi kami makanan dan minuman. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang berkah, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menurunkan hujan sehingga ladang gandum kami tumbuh subur. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Di lain tempat, sekumpulan golongan iblis laknatullah sedang melakukan perundingan. Mereka khawatir jikalau pengikut mereka semakin hari semakin menjauhi mereka. Untuk itu golongan iblis ini merencanakan sesuatu guna melancarkan tipu dayanya kepada orang-orang yang beriman agar bisa menjadi pengikut mereka dan menjadi penghuni neraka. Kita harus balaskan dendam ini. Ya, betul. Jangan sampai mereka bersenang-senang di surga, sementara kita selesai. Baiklah, apa ide kalian untuk menyesatkan mereka? Gampang, tuanku. Bujuk mereka untuk menyembah berhala. Tapi kawan, kalau kita langsung membujuk mereka untuk menyembah berhala, pasti akan sangat sulit jadinya. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka menjadikannya pemimpin dan panutan yang sangat dimuliakan. Kenapa? Sebab pemimpin-pemimpin ini senantiasa membimbing mereka siang dan malam dengan rasa cinta dan kasih sayang. Akhirnya golongan iblis ini menemukan ide tepat guna menjerumuskan orang-orang yang beriman ke lembah kesesatan. Pertama-tama, kita bujuk mereka untuk menggambar wajah para pemimpin mereka yang meninggal. Kita bujuk mereka untuk membuat patungnya. Kalau perlu kita bantu membuatkannya. Kemudian kita arahkan agar mereka meminta sesuatu pada patung tersebut. Bagus, bagus. Kalian memang pengikutku yang pintar dan setia. Ayo, segera kita laksanakan. Ya Allah. Pada suatu hari seorang mukmin meninggal dunia. Banyak orang-orang yang datang untuk memberikan doa. Namun di tengah kerumunan orang, nampak seorang tak dikenal tiba-tiba bersuara menanyakan sesuatu kepada para kerabat yang masih berada di lokasi kuburan. Dengan yang lain, mereka pun orang-orang yang saleh. Mereka para pemimpin yang kami muliakan. Apakah kalian sedih atas kepergian para pemimpin kalian ini? Kami sangat sedih. Iya, kami sangat sedih. Tidakkah kalian merasa merindukannya? Siapapun yang mengenalnya pasti akan merindukan mereka. Iya, benar. Siapapun pasti akan merindukan mereka. Kenapa kalian tidak menengoknya setiap hari? Apa? Menengok? Menengok bagaimana maksudmu? Mereka itu kan sudah meninggal. Tidak pernahkah terpikir oleh kalian untuk membuat gambar mereka? Kemudian kalian bisa memasangnya di rumah masing-masing. Dengan begitu kalian bisa menengoknya setiap hari. Benar juga ya? Benar. Kalau begitu aku akan segera menggambar wajahnya sebelum hilang dari ingatanku. Aku berhasil. Ternyata orang asing tersebut tak lain adalah sosok iblis yang berubah wujud menjadi manusia, guna menjalankan misinya. Dengan segala tipu daya iblis supaya manusia berpaling dari kebenaran. Rupanya tipu daya sang iblis disambut baik oleh orang-orang di sekitarnya. Sahabat yang budiman, disinilah awal orang-orang mukmin di zaman Nabi Nuh mulai menyembah berhala dan berpaling dari ajaran Nabi sebelumnya. Aku yakin bisa, karena dia kan orang yang saleh. Dia pasti bisa menyampaikan doaku kepada Allah. Aku yakin itu bukan hal yang mustahil. Oh, begitu ya. Kalau begitu aku ingin minta bantuan juga. Bahkan agar bisa sempurna, aku akan membuat patungnya. Dengan begitu, aku bisa menengok dan meminta kepadanya setiap saat. Ya, ide yang bagus. Aku pesan juga ya. Seiring berjalannya waktu, keadaan telah berubah. Mereka mulai membuat patung-patung berhala dari orang-orang mukmin yang sudah meninggal. Kemudian berhala tersebut dipajang untuk menjadi sembahan mereka. Semakin hari semakin banyak orang-orang yang lari dari kebenaran. Tak dapat dibendung lagi jumlah berhala-berhala untuk disembah semakin banyak. Namun ada beberapa berhala yang mereka anggap membawa berkah lebih baik. Berhala-berhala itu dinamai Wad, Shua, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr.
Patung yang kubuat ini adalah patung Suwa, Yagut, Yaud, dan Nasr. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan kaumnya agar meninggalkan berhala-berhala itu dan segera menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karena berhala yang mereka sembah tidak dapat memberi manfaat atau mudarat kepada mereka. Nabiullah juga mengingatkan tentang akibat buruk jika mereka mendustakan dan mengingkari nabi-nabi Allah sebelumnya. Dan meminta kepada sesuatu yang dibuat oleh tangan kalian sendiri. Yang kami lakukan adalah apa yang dilakukan orang tua kami. Kami tidak ada urusan denganmu, wahai Nuh. Ya, apa urusanmu sehingga kamu melarang kami melakukan hal ini? Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kalian. Sembahlah Allah, dialah yang maha pemberi, pengasih dan penyayang. Hati jiwa dan pikiran orang-orang di kala itu telah buta. Kaumnya tidak mau mendengarkan seruan Nabi Nuh. Mereka malah mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang kaya raya sebagai penyembah berhala. Mereka pun malah menertawakan, mengejek, mencela, mengancam, serta menghalangi dakwah Nabiullah Nuh. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kaum Nabi Nuh. Diturunkanlah bencana. Kemarau panjang melanda seluruh negeri. Di mana-mana terjadi kekeringan, banyak hewan ternak mati. Persediaan sumber makanan penduduk kampung semakin menipis. Membuat penduduk semakin panik dengan keadaan tersebut. Bagaimana ini? Hujan belum turun-turun juga. Jangankan mengharapkan panen. Ataupun tanaman kita. Tidak ada yang bertahan hidup. Benar. Simpanan makananku sudah hampir habis. Mungkin doa kita kepada Suwa, Yagut, dan Nasr kurang. Kalau begitu, ayo kita terus meminta kepadanya agar segera diturunkan hujan. Wahai kaumku, kenapa kalian menganggap patung-patung itu dapat memberikan sesuatu? Bukankah untuk berdiri saja? Patung-patung itu butuh bantuan kalian. Wahai Nuh, sekali lagi jangan ceramahi kami. Dulu pun orang tua kami selalu meminta kepada mereka, dan mereka pun hidup aman dan makmur. Kau yang membawa sial. Kalau Tuhanmu bisa memberi, kenapa kau tetap miskin? Ayo, kita pergi. Tinggalkan saja dia. Berikanlah kami lebih hujan. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun kepada kalian? Siapa bilang yang kami sembah tidak bisa memberikan kami sesuatu? Iya, Tuhan Suwa memberikan kami hujan. Tuhan Yagut memberikan kami makanan. Tidak kau. Allah lah yang menciptakan kalian dan memberi kalian rezeki. Allah juga menciptakan langit, bumi, dan matahari. Dia maha kuasa lagi maha pemberi. Hai Nuh, kenapa kami harus percaya padamu? Sedangkan kau dan pengikutmu saja orang-orang yang miskin. Hentikan omong kosong ini. Kami bosan. Wahai saudaraku, bertobatlah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Berhentilah segera dari kesesatan ini. Jangan sampai kebutaan Allah semakin besar. Pergilah kau. Jangan ganggu kami. Urus dirimu sendiri. Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah putus asa dalam mengajak kaumnya untuk berbuat kebaikan serta menyerukan dan memberikan peringatan kepada kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala. Namun, sebanyak itu pula penolakan, hinaan, dan cacian yang ia terima. Sampai akhirnya, Ia selalu berdoa kepada Allah agar kaumnya mendapatkan petunjuk dan hidayahnya. dari kaumnya. Namun ternyata kaum Nabi Nuh tetap keras hati dan tidak mau beriman. Begitu pula anak dan istri beliau. Bahkan, semakin bertambah kekufuran dan kesesatan mereka. Kaumku, dengarkanlah perkataanku. Sembahlah Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukannya. Wahai Nuh, utusan Allah, maka Allah sudah menyampaikan kepadamu bahwa tidak ada lagi di antara mereka. Jumlah pengikut Nabi Nuh tidak lebih dari 80 orang selama 950 tahun. Para pengikut Nabi Nuh AS tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Pengikut Nabi Nuh bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Biar Allah saja yang memutuskan setiap urusan mereka. Biarkan saja. Wahai Allah, wahai Allah, lebih rezeki. Benar apa yang kalian katakan, saudaraku. Tapi aku masih tetap berharap ada di antara mereka yang mau kembali. Wahai Tuhan, wahai Allah, wahai Nasr, beri kami hujan. Tunggu, Nuh memiliki
memiliki kesabaran yang luar biasa. Aku belum pernah bertemu orang sesabar dia. Ya, sudah beratus tahun dia berdakwah. Namun hanya sedikit sekali yang mau beriman. Ya, yang dia dapatkan cuma cacian dan hinaan. Hai kaumku, ingatlah bahwa yang patut kalian sembah dan mintakan pertolongan hanyalah Allah. Bertaubatlah dan takutlah pada azab Allah. Tiada yang dapat menolong kalian kecuali Allah. Wahai ayah, sudahlah. Kalau ayah tidak ingin melakukan apa yang kami lakukan, sebaiknya tinggalkan saja kami. Pergilah. Bertobatlah anakku. Ikutlah bersamaku sebelum Allah menurunkan azabnya. Sungguh aku Kaum Nabi Nuh juga menantang Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh lalu menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah. Allah lalu meminta Nabi Nuh tak bersedih dan tetap teguh pada pendirian. Nabi Nuh lalu berdoa agar Allah memberi hukuman pada orang-orang kafir tersebut. Lalu memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam. Orang-orang kafir malah mencemooh dan menertawakan kerja keras Nabi Nuh beserta pengikutnya. Anak-anak yang selalu berbuat dosa kepada Adam. Ya Allah Tuhan, ampunilah aku, ibu bapak orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah kau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan. Ya Allah, telah aku suruh mereka siang dan malam, namun hanya mereka yang tinggalkan. Inilah kemampuanku, ya Allah. Aku kembalikan segala urusan ini padamu. Untuk apa kita diminta berkumpul di sini oleh Nabi Nuh? Entahlah, sepertinya ada hal yang sangat penting. Wahai saudaraku yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah telah menyampaikan berita kepada. Tak lama lagi Allah akan menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir. Dan Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk segera membuat perahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan azab bagi kaum Nabi Nuh berupa banjir besar yang akan menggenangi bumi. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar yang dapat menampung dirinya, beserta pengikut-pengikutnya yang beriman, serta setiap jenis binatang berpasang-pasangan. Proses pembuatan kapal dimulai. Namun tempatnya jauh dari laut. Membuat kaumnya yang kafir melihat hal itu semakin menertawakan dan mengejek. Mereka mengira bahwa Nabi Nuh telah gila. Namun Nabi Nuh tetap sabar dan tidak membalas ejekan mereka. Apa yang sudah diperbuatku? Ada-ada saja dia. Hei, apa ini? Sejak kapan kau menjadi tukang kayu? Bukankah kami sudah menyarankan agar kau tidak bergaul dengan orang-orang yang hina? Ini akibatnya. Hingga lakumu semakin hari semakin aneh saja. Kemana perahu ini akan berlayar, wahai Nuh? Apa mau berjalan di padang pasir atau mendaki gunung? Tempat ini jauh dari laut. Apakah akan dipikul oleh jin atau ditarik oleh sapi? Silahkan kalian menertawakan kami. Suatu saat pasti kami akan menertawakan kalian. Ketahuilah, saat Allah membinasakan segala sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menghindari dan berlindung dari azab Allah. Azab Allah. Hai kaumku, segeralah masukkan semua jenis binatang berpasang-pasangan dan pastikan semua orang beriman naik ke kapal ini. Para wanita dan anak-anak langsung naik ke kapal. Yang lain segera membawa binatang-binatang untuk dinaikkan ke kapal. Setelah kapal selesai dibuat, Nabi Nuh memerintahkan seluruh pengikutnya agar segera naik ke perahu beserta hewan-hewan yang dikumpul. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan lebat.
Air pun meluap-luap dari segala penjuru dan menenggelamkan serta membinasakan semua makhluk hidup di bumi kecuali yang ada di dalam kapal bersama Nabi Nuh. Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ayo kita lari ke tempat yang lebih tinggi. Ayo, ayo. Ada air padam. Ada air padam. Ada air padam. Gawat, airnya semakin meninggi. Jangan-jangan segera ini dikatakan Nuh. Paling-paling kita lagi akan berhenti. Ayo ke tempat yang lebih tinggi. Di antara orang-orang yang ditenggelamkan itu, termasuk putra Nabi Nuh, Kan'an dan istrinya yang durhaka. Nabi Nuh sempat mengajak putranya naik ke atas kapal, tapi dengan tegas ia menolak dan yakin masih dapat menyelamatkan diri dari air bah itu. Akhirnya, Nabi Nuh menyadari bahwa cinta pada anaknya membuatnya lupa pada Allah. Nabi Nuh lalu memohon ampunan kepada Allah serta mengikhlaskan anaknya yang tenggelam dan masuk dalam golongan orang kafir. Itu Kan'an anakku. Kan'an! Kan'an! Wahai putraku, ikutlah bersama kami. Jangan bersama orang-orang kafir itu. Aku akan berlindung ke gunung sana. Aku pasti akan selamat. Aku pasti akan selamat. Tidak ada dari azab Allah ini kecuali yang berada di atas perang. Tidak mau. Kembalilah putraku. Nanti pasti ada kesempatan. Aku pasti akan selamat. Aku pasti Ya Allah, selamatkanlah putraku. Selamatkanlah dia, ya Allah. Wahai Nuh, utusan Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa Allah telah berfirman, Kan'an itu bukan lagi anakmu. Sudahlah, jangan bersedih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari banjir yang membinasakan. Allahu Akbar. Banjir besar itu berlangsung selama 6 bulan lebih 10 hari, dengan kekuasaan Allah banjir pun surut. Kapal berlabuh di atas Bukit Judi, yaitu sebuah bukit di wilayah Mesopotamia, Irak. Allah kembali memberkahi bumi setelah peristiwa banjir besar, dan menjadikan keturunan Nabi Nuh sebagai penghuni bumi selanjutnya. Pemilik kebenaran hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sekiranya ada narasi yang keliru. Selamat dari azab Allah sedahsyat ini. Ya. Hei, lihatlah. Airnya sudah mulai surut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah telah memerintahkan kepada bumi untuk mengalir air ke dalamnya. Kita di atas bukit. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita keselamatan. Lihatlah, benar, kita di atas bukit.
di bumi dengan damai, dan jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran untuk Semoga kisah Nabi Nuh alaihi salam, dalam mengajak umatnya beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat menjadi pengingat bagi kita tentang arti kesabaran, ketulusan hati, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya.